nilainya begini minus, itu berarti salah. Dia masih pakai koordinat meter. Begitu. Berarti proses georeferencingnya masih salah. Nah, selama proses georeferencing kita masih salah, jangan dulu digitasi. Karena kalau kita mulai dengan digitasi, maka semua yang kita digit itu salah. Koordinatnya jadi salah. Begitu kita mau buat peta, kita lampirkan bersama peta lokasi, dia tidak akan ada. Misalnya kalau ini kan ada di sekitar Palu kan, begitu. Sekitar Sulawesi Tengah. Itu dia tidak akan ada di situ. Begitu, ya. Dia harus connect sebentar dengan peta lokasi. Begitu. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai digitasi. Nah, digitasi ini saya sudah kirimkan ke kamu itu kemarin, itu legenda penting. Yang kamu akan digit adalah poligon. Poligon dulu, informasi poligon itu apa? Ini hutan, belukar. Gitu. Kalau ini mungkin belukar. Kalau ini hutan. Kalau ini kebun. Kalau tidak salah. Kamu lihat lagi di legenda yang kita kirim kemarin, ya, di grup ya, legenda pentingnya. Oke, jadi kamu lihat di situ. Nah, ini yang area-area yang akan kita digit poligonnya. Itu informasi pertama, informasi poligon. Kemudian informasi kedua, informasi garis. Informasi garis itu apa saja? Ada yang di darat, ada yang di laut. Yang di darat ini sungai. Ini sungai. Yang warna biru, sungai. Ya. Jadi ini lihat dengan baik, ada percabangannya, ya. Sungainya. Ini ke sana. Ya. Dan dia bermuara di garis pantai. Ini garis pantai. Ya. Nah, kemudian yang di laut apa? Kalau ada jalan di sini mungkin tak ada. Kalau ini garis-garis ini 100, ini tidak perlu. Ini kontur daratan, ya, tidak perlu kamu ambil. Ini kalau kita mau ambil ini kan peta LPI, peta lingkungan pantai. Kalau kita mau ambil kontur daratan, kita ambil di peta rupa bumi, peta RGI. Kalau kontur lautan, kita ambil di peta LPI. Ini cuma sekedar informasi saja yang dilengkapkan di sini. Karena intinya adalah peta LPI, begitu, ya. Nah, sepertinya ini ada jalan. Ini jalan. Ya. Kita lihat begitu sih. Jadi informasi yang garis di daratan adalah sungai. Nah, kalau ini sungainya besar ini, begitu. Sungainya besar ini, begitu. Nah, sungai besar ini bagaimana caranya kita membuat? Yang pertama, kita bisa abaikan sungai saja, tetap sama saja dengan yang lain yang satu garis. Tetapi kalau kita mau dia sendiri, kita bisa digit sendiri dia. Digit saja cuma menjadi satu garis. Nanti setelah kita mau gambarkan, baru kita nanti atur di simbologinya menjadi kita ambil yang dua garis. Jadi bukan sekarang digit langsung jadi dua garis. Jangan kamu digit satu-satu garisnya, bukan. Digit saja satu begini di pertengahan sungai misalnya. Kalau kamu mau buat dia menjadi dua garis, ya. Nah, kemudian nanti setelah di simbologi kita pilih yang dua garis, begitu. Kalau menggambar sungai, ini salah satu kekalahan dari data digital dibandingkan data raster seperti ini. Ini kan data raster, gambar ini data raster. Kalau data raster, kelebihannya adalah sungainya kita bisa gambarkan menurut sungainya. Ada sempit di sini kita lebarkan, ada sempit, ada lebar. Tapi kalau data digital tidak bisa seperti itu. Kalau kita memilih dua garis dengan spasi begitu, ya dia terus begitu sampai akhir, bagian, ya. Jadi itu kelemahan dari peta digital begitu. Tetapi kan kalau kita tahu sungai ya sudah itu saja, kita tahu sungai saja. Tapi kalau peta raster lebihnya itu, bagian kita bisa lihat level sungai di mana dia membesar, di mana dia berkecil, bagian, ya. Karena gambarnya gambar raster. Nah, itu kalau sungai. Nah, kalau data poligon tadi itu apa, itu hutan, belukar, kebun, ini apa pemukiman, begitu, ya. Itu di daratan. Kemudian data titik apa? Data titik kalau kita mau namakan ini, namakan tempat-tempat ini, begitu, ya. Nah, sebenarnya ini sungai ada nama-namanya juga sih, tapi sudahlah, tidak perlu lah, nama sungai kita bisa, begitu, ya. Nah, jadi data titik ini dia kita akan taruh sebentar. Itu data poin. Nah, ini titik-titik tinggi sih dia tidak perlu lah.
laba bumi Indonesia. Oke. Nah itu di daratan. Kalau di lautan apa? Kalau di lautan sebenarnya ini ada apa? Ada terumbu. Ya. Ini ada terumbu. Ini gambar terumbu. Bagaimana caranya kita mengikuti ini? Biar tidak usah. Kita ambil saja begini ke sana, ya, ke sana. Kita terus saja kita ambil begini. Sampai sini dan ini apa? Sebenarnya tidak sih, sebenarnya tidak sampai di darat seperti ini, tetapi tidak apa kami itu poligonnya dengan seperti ini, oke, ya, untuk terumbu. Ada juga mangrove, begitu. Ada suam apa seperti rawa-rawa mangrove. Itu biasa di Kota YPI ada. Kamu bisa lihat ada mangrove itu kalau di sini tidak ada. Seperti yang ada mangrove. Ya, seperti yang ada. Tapi mas kita nih bawa menjaga. Nah, kadang-kadang modelnya gampang mas tuh kita kan lihat di sini bulukannya. ini udah begitu kita punya begitu ya. Dia biasanya cari tuh. Nah, sekarang teknik menggigit. Menggigit itu kita perlu kembangkan satu teknik tertentu begitu. Agar supaya hasil gigitan kita benar. Nah, cara menggigit adalah seperti ini. Misalnya sekarang kita akan membuat kita mulai dengan poligon yang mana kita bisa putuskan poligon yang mana kita mau gigit. Oke, ya. Nah, saya katakan kemarin bisa kita menggigit keseluruhan daratan, kemudian kita pisahkan dengan lautan, kemudian daratan kita potong-potong. Tetapi persoalannya kalau sementara memotong salah, kita harus pulang dari pertama. Ya. Sama seperti kita menggigit kertas, kalau salah, aduh, sudah hancur sudah. Nah, jadi kita banyak kali mengulang. Nah, jadi kita ambil saja cara menggigit tanpa potong itu. Kita mulai menggigit satu-satu bagian. Begitu. Jadi misalnya kita akan mulai dari poligon ini, yang di daratan saja dulu. Kita akan mulai dari poligon ini. Nah, untuk membuat file hasil digitasi, untuk mendigitasi peta, kita bisa gunakan ini. Save file layer. Oke, ya. Jadi new save file layer atau kita gunakan ini new specialized layer. Ya. Ini dua hal yang sama. Kalau di QGIS versi awal sama ArcGIS juga begitu. Itu belum ada yang new specialized layer ini. Baru ada yang ini, baru ada yang save file layer. Oke. Ya, baru ada yang save file layer. Hasilnya sebenarnya sama. Oke. Nah, perbedaannya ada di mana? Kalau kita menggunakan save file layer ini, maka dia hasilnya begitu kita buat satu, misalnya kita buat satu save file baru, maka begitu dia akan buat minimal 4 file, 4 sampai 5 file. Ada yang 6 file. Jadi sama dengan yang kamu lihat kemarin. Misalnya file kabupaten, file provinsi, itu ada 5. Ada 6 begitu. Karena kan dia informasinya sendiri-sendiri. Ada yang informasi proyeksinya, ada yang informasi bentuknya, begitu. Jadi ada beberapa file. Kamu sudah lihat kemarin kan? Nah, perbedaannya kalau kita buat pakai ini, specialized layer yang ada cuma satu file. Nah, jadi kalau kita mau membuat save file dan kita mau copy begitu. Jadi biasanya kalau seperti kemarin dulu saya buat tahun 2017, saya buat peta itu bagian 4. Ini belum ada specialized layer itu. Jadi saya harus menggunakan ini yang save file layer. Nah, mereka akan ambil filenya. Nah, repot sekali, banyak sekali filenya. Begitu. Karena untuk satu feature saja ada 4 dan 5 file. Jadi pada akhirnya banyak sekali. Nah, itu saya harus dengan bantuan Microsoft Access. Saya buat dulu di Microsoft Access agar supaya dia satu file. Sehingga mereka copy itu cuma bawa satu disk, kita bisa copy semua di sini. Ya. Nah, tetapi sekarang kalau di QGIS sudah dibuat ini. Saya tidak tahu di ArcGIS sudah lama juga saya terpakai. ArcGIS itu bagus, tetapi persoalan dia adalah untuk melakukan reproduksi peta sebentar, kan? Reproduksi peta, dia menggunakan ArcMap. Untuk kita digitasi awal,
itu dia menggunakan art katalog. Jadi filenya beda-beda. Kita harus keluar dari archive masuk ke art katalog begitu. Nah, kelebihan dari ArcGIS dari QGIS semuanya sudah ada di sini. Kita mendigit di sini, kita mengedit di sini, kita mereproduksi tinggal masuk di project. Ya kan? New print layout begitu ya. Nah, kalau di ArcGIS dia masing-masing. Kita harus keluar, kita harus masuk lagi begitu. Jadi rekodnya ada di situ. Nah, tetapi kalau ArcGIS memang kemampuan dia ada banyak yang lebih tinggi daripada QGIS. Salah satunya misalnya membuat analis cut and fill tidak ada di QGIS. Di ArcGIS ada, ya. Nah, jadi sekarang lebih mudah kita gunakan di semuanya di sini. Nah, jadi kamu mengerti ya ini apa new shape layer dan spatial layer. Nah, jadi pertama sebelum kita mendigit, kita harus buat shape file-nya dulu. Kita siapkan bagian. Nah, perbedaan kedua, saya hanya akan buat satu saja ya. Kalau kamu mau buktikan, kamu bisa di rumah dua-dua kamu. Misalnya kalau kita klik ini, dia akan buat new shape layer bagian. Ya. Nah, perbedaan kedua adalah kita harus mengisi nama file begitu di setiap shape file. Kalau kita gunakan shape file layer, maka nama file itu hanya paling tinggi 9 karakter. Begitu. Jadi kalau kita mau tulis misalnya kedalaman yang begitu, tidak bisa. Kita mau lanjut tidak bisa. Begitu. Ya. Karena dia batasi 2, 4, 6, 8, 9 sampai satu spasi ke 10. Karakter saja tidak bisa lanjut. Begitu. Ya. Itu perbatas masalahnya di shape file aja. Kalau kita mengambil misalnya ya, kalau kita mengambil ini dia bisa terus begitu ya. Jadi nama field kita. Jadi kok ini sistem database karena kan perbedaan dari file gambar yang biasa dengan file gambar yang di peta GIS itu bukan cuma gambar yang di dalamnya ada data-data. Jadi ada database begitu ya. Itu sebabnya saya bisa buka dengan Microsoft Access. Karena Microsoft Access itu untuk pengolahan database begitu ya. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi kalau kita mau gunakan kata misalnya untuk filenya kita gunakan kata misalnya penggunaan lahan misalnya. Ya bisa kita tulis lengkap. Kalau misalnya kita gunakan ini shape file layer, kita harus pintar-pintar menyingkat. Karena dia cuma maksimal 10 itu. Mau karakter ke 11 kita tidak bisa. Bagaimana? Ya. Nah, kalau begitu shape file layer ini ya buruk kan? Rugi terus, parah terus. Tidak. Kelebihannya dari shape file layer ini, kenapa kemarin provinsi kabupaten dibuat dalam shape file layer bukan dengan spatial layer. Spatial layer ini khusus hanya bisa dibaca pada software perangkat lunak GIS. Jadi misalnya QGIS bisa baca, misalnya ArcGIS bisa baca. Kita buat di QGIS bisa dibaca di ArcGIS, begitu. Nah, tetapi kalau yang shape file ini dia bisa dibaca oleh sebagian besar software yang lain untuk pemetaan, walaupun bukan software GIS. Misalnya contohnya server misalnya. Server itu khusus untuk membuat peta batimetri atau peta arus dibuat di server. Nah, server bisa baca peta yang kita buat dengan ini, shape file layer. Peta yang kita buat dengan ini, dengan spatial layer tidak bisa dibaca. Bagaimana? Jadi kelebihan dari ini adalah bisa dibaca oleh semua program pemetaan. Begitu. Walaupun program pemetaan itu bukan program GIS. Nah, agak berbeda program pemetaan dengan program GIS. Kalau ini QGIS, dia program pemetaan plus GIS. Begitu. Ya. ArcGIS program pemetaan plus GIS. Kanvas GIS, kalau kanvas ada dua tipe. Ada kanvas pemetaan saja tanpa GIS atau gambar saja, ada kanvas GIS. Begitu. Nah, kalau server dia cukup untuk pemetaan, dia tidak bisa GIS. Begitu. Ya. Jadi itu perbedaan. Ya. Jadi itu bedanya ya. Nah, sekarang supaya sederhana hasilnya, kalau dulu mahasiswa